Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah. Saya mahasiswa Prodi D4 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Mataram. Kali ini saya akan membahas atau menelaah jurnal tentang hubungan dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologi pada ibu hamil dengan dosen pengampu Ibu Fitrah Arsy Nurqoriah SST MKes. Jurnal Hubungan Dukungan Keluarga dengan Adaptasi Perubahan Psikologi pada Ibu Hamil dipublikasikan oleh Listia Dwi Febrianti dan Zahra Zakia pada tahun 2022. Telaah jurnal ini menggunakan metode PICO, di mana P-nya adalah populasi dan problem, kemudian I-nya intervensi, sedangkan C-nya adalah comparisonnya, dan O-nya adalah outcome-nya. Populasi dari penelitian ini yaitu ibu hamil trimester pertama 20 orang, ibu hamil trimester kedua 11 orang, dan ibu hamil trimester ketiga 27 orang, hingga totalnya 58 orang. Dengan karakteristik primigravida, multigravida, dan grande multigravida. Problem yang diangkat pada penelitian ini yaitu di mana ibu hamil fisiologis akan mengalami perubahan psikologis pada usia kehamilan trimester pertama seperti kekecewaan, kecemasan, kesedihan, dan tidak siap menerima perubahan bentuk tubuhnya. Sedangkan pada trimester kedua, seringkali ibu hamil merasa nyaman atau tidak mengalami keluhan apapun. Namun, pada trimester ketiga, ibu hamil kembali merasa takut, cemas dengan janinnya, dan takut menghadapi persiapan persalinannya. Intervensi. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional dan accidental sampling, yaitu sampel diambil yaitu pada ibu hamil yang datang memeriksakan diri ke puskesmas. Tujuannya untuk mengetahui hubungan dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologis. Instrumen yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner tentang dukungan keluarga dan kuesioner tentang perubahan adaptasi psikologis pada ibu hamil. Hasil penelitian. Dari 58 ibu hamil didapatkan sebanyak 42 atau 72,4% ibu hamil yang mendapat dukungan keluarga, sedangkan 16 orang ibu hamil kurang mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kemudian dari 58 ibu hamil tersebut, 43 orang atau sekitar 74% orang mengalami adaptasi perubahan psikologis yang positif, dan 15 orang atau sekitar 26% orang mengalami adaptasi perubahan psikologis yang negatif. Ibu hamil yang mendapat dukungan keluarga sebanyak 42 orang mengalami adaptasi perubahan psikologis yang positif sebanyak 41 orang, dan 1 orang mengalami perubahan psikologis ke arah yang negatif. Artinya bahwa ibu hamil yang mendapat dukungan dari keluarga mengalami perubahan psikologis ke arah yang positif lebih banyak dibandingkan dari ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Kemudian ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan keluarga mengalami adaptasi perubahan psikologis negatif sebanyak 14 orang, sedangkan yang mengalami adaptasi perubahan psikologis ke arah yang positif sebanyak 2 orang. Artinya bahwa ibu hamil yang tidak mendapatkan dukungan keluarga cenderung untuk mengalami perubahan psikologis ke arah yang negatif. Sedangkan ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan dari keluarga akan cenderung mengalami atau mendapatkan adaptasi perubahan psikologi ke arah yang negatif.
Kesimpulannya, terdapat hubungan antara dukungan keluarga dengan adaptasi perubahan psikologi pada ibu hamil. Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Diani dan Susilawati pada tahun 2013, di mana ibu hamil trimester 3 yang tidak tinggal serumah dengan suaminya dikarenakan karena alasan pekerjaan, dia memiliki kategori kecemasan yang tinggi sampai kecemasan sedang dibandingkan dengan ibu hamil yang tinggal serumah dengan suaminya. Sedangkan hasil penelitian menurut Mubarak dan Miss Gianto dan Susilawati pada tahun 2014, terdapat hubungan yang kuat antara keluarga dan status kesehatan anggotanya, di mana peran keluarga sangat penting bagi setiap aspek perawatan kesehatan anggota keluarganya. Outcome yang dapat kita ambil yaitu 1. Dukungan keluarga sangat berhubungan dengan keadaan psikologis ibu hamil. Yang kedua, adaptasi perubahan psikologis yang positif akan sangat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang ketiga, dukungan dari keluarga akan memberi dampak yang positif dalam adaptasi perubahan psikologi yang dialami oleh ibu hamil. Dalam kata lain, dukungan yang baik dari keluarga akan mempengaruhi kesehatan ibu hamil menjadi lebih baik juga. Demikian telaah jurnal hubungan dukungan keluarga terhadap adaptasi perubahan psikologis pada ibu hamil. Sedangkan pada kasus yang saya temui di lapangan, di mana ibu hamil kurang atau tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan suami pada masa kehamilannya. Ibu hamil jarang datang memeriksakan kehamilan ke petugas kesehatan. Saat datang ANC, ibu sering tampak murung dan sedih, bahkan sering tampak berlinang air matanya. Pada saat konseling, ibu juga tidak kooperatif. Janin mengalami gangguan pertumbuhan di mana taksiran berat tidak sesuai dengan usia kehamilan. Bayi juga lahir dengan berat badan 2.500 gram. Bayi tidak mendapatkan ASI eksklusif karena ASI yang keluar kurang, sehingga tidak mencukupi kebutuhan bayinya. Kemudian berat badan dan tinggi badan tidak sesuai dengan usianya. Bayi juga mengalami gangguan perkembangan. Dari kasus yang pernah saya temui, saya dapat memberikan saran kepada pasangan usia subur agar memastikan bahwa kehamilan atau kehamilan merupakan kehamilan yang direncanakan dan diharapkan oleh suami, istri, dan keluarga. Kemudian yang kedua, untuk keluarga, baik suami maupun anggota keluarga yang lain, agar selalu memberikan dukungan kepada ibu hamil dalam menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Yang ketiga, suami agar selalu terlibat dalam pemeriksaan kehamilan istrinya, dengan cara mungkin mengantarkan ibu hamil datang memeriksa ke petugas kesehatan, mengingatkan ibu atau istrinya untuk memeriksakan kehamilan secara rutin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga presentasi kali ini, semoga apa yang kita bahas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.